Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang kita bahas adalah tentang balok. Jadi kalau di video pertama kita sudah belajar tentang kubus, sekarang kita belajar tentang balok. Balok ini kalau dari segi bentuk ya, dia hampir mirip seperti kubus, cuma dia sedikit memanjang gitu ya. Bisa memanjang ke samping atau ke atas gitu ya. Nah, jadi kalau di kubus itu ke-12 rusuknya itu sama panjang. Nah, kalau di balok rusuknya terbagi atas 3 jenis. Ada bagian panjang, ada bagian lebar, ada bagian tinggi. Jadi ketiga sisi ini atau ketiga rusuk ini belum tentu sama panjang, gitu ya. Nah, ini beberapa unsur yang ada pada balok. Yang pertama, balok itu memiliki 8 titik sudut. Jadi sama seperti kubus ya, dia memiliki 8 ujung atau titik sudut. Jadi misalkan ini ya, ini A, kemudian B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk penamaan ini boleh pakai huruf apapun ya. Yang penting kalau menamai harus mengalir gitu ya. Jadi dari alas dulu misalkan gini ya. Ini A, B, C, D, muternya ke sini ya. Nah, maka yang atas pun juga harus sama. Jadi kalau A di sini, E-nya harus di atasnya sama dengan pola alir yang sama gitu ya. Kemudian balok memiliki 12 rusuk. Jadi sama seperti kubus. Dia punya 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini 9, 10, 11, 12. Tanda putus-putus ini artinya dia berada di belakang gitu ya. Nah, kemudian rusuknya terbagi atas panjang, lebar, dan tinggi. Jadi panjang itu adalah seperti ini AB. AB ini disebut sebagai panjang. BC itu adalah lebar, tinggi itu adalah GC. Jadi yang posisinya sejajar dengan P atau sejajar dengan AB, dia menjadi panjang. Jadi AB, CD, EF, HG itu adalah bagian panjang. Lebarnya ini BC, FG, EH, AD itu bagian lebar. Kalau tingginya ini ya AE, HD, GC, dan FB itu bagian dari tinggi. Nah, kemudian sifat ketiga atau unsur ketiga, balok memiliki 6 sisi. Jadi sama seperti kubus ya. Ada sisi depan. Dia bentuknya persis dengan sisi yang belakang. Jadi AE, FB akan sama dengan DH, GC. Sisi samping yaitu ADHE, dia akan sama dengan BCFG, BCGF ya. Kemudian sisi atas dan bawah, EFGH dan ABCD. Kemudian yang keempat, balok memiliki 12 diagonal sisi atau bidang. Nah, bedanya dengan kubus, kalau semua diagonal sisi kubus itu kan sama ya, nilainya adalah rusuk akar 2. Nah, kalau di sini terbagi menjadi 3 jenis. Jadi misalkan pada sisi alas, diagonal yang berada di alas akan sama dengan diagonal yang berada di tutup ya. Di alas itu kan ada diagonal AC ya. AC dia akan nilainya sama dengan BD, sama juga dengan EG, sama juga dengan HF. Nah, ini diagonal yang bagian alas dan tutup ya. Nilainya itu adalah akar dari, jadi kita gunakan sifat Pitagoras ya. Pakai Pitagoras, jadi panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat gini. Nah, kenapa seperti itu? Karena bagian alas dan tutup ini dia adalah merupakan rusuk panjang. Jadi ini ya. Jadi dia bagian rusuk panjang dan rusuk lebar. Jadi pakai P dan L. Jadi kalau kita mau mencari AC, maka jadi akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat. Kita gunakan sifat Pitagorasnya seperti itu. Jadi ini untuk bagian alas. Nah, untuk bagian sisi samping itu nanti dari sisi samping ya. Jadi samping kiri sama samping kanan ini ya. Ada AH, ada ED, kemudian ada BG, ada FC. Jadi di sini ada AH akan sama dengan BG ya. Sama juga dengan ED, sama juga dengan FC. Nilainya adalah akar dari dilihat pada bagian samping ya. Bagian samping berperan adalah ini, lebar dan tinggi. Maka di sini lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat ini ya. Jadi di bagian samping. Kalau yang atas ini alas sama tutup ya. Nah, kemudian bagian depan dan belakang. Di depan dan belakang itu diagonal sisinya atau diagonal bidangnya ada ini, ada EB, ada FA, ada HC, ada GD. Ya, jadi ada EB, kemudian ada FA,
ada HC, ada GD. Panjangnya sama semua. Nilai dari diagonalnya adalah yang berperan ini kan panjang dan tinggi ya. Jadi ini panjang, ini tinggi. Maka akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat ini jadi bagian depan belakang. Nah, seperti ini. Jadi bedanya dengan kubus ya, kalau kubus semua diagonal sisinya sama ya. Senilai rusuk akar 2. Nah, kalau di balok terbagi atas 3 jenis. Bagian alas tutup, bagian samping kanan kiri, dan bagian depan dan belakang. Seperti itu. Untuk unsur berikutnya adalah diagonal ruang. Sama seperti di kubus, balok juga memiliki 4 diagonal ruang. Jadi misalkan ini ABCD, kemudian ini EFGH gitu ya. Maka diagonalnya bisa ini, misalkan A ke G, bisa juga H ke B, gitu ya. Bisa juga A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa juga E ke C, gitu ya. Kemudian ada lagi yang belum apa ini? Ini F ke D, seperti itu. Nah, untuk diagonal ruang, panjangnya sama semuanya, yaitu saya singkat DR gitu ya. Diagonal ruang, panjangnya adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi langsung seperti ini untuk menentukan diagonal ruang dari suatu balok. Nah, untuk bidang diagonal juga sama, terdapat 6 ya. Jadi sama seperti di kubus, persis sama, cuman bedanya adalah bentuknya saja. Di sini lebih memanjang gitu ya. E, F, G, H. Jadi bisa yang pertama misalkan ada AC, GE ini ya. Jadi bidang ini ya. Ada AC, GE. Kemudian ada juga ini bisa BD, F, BD, FH ini ya. Nah, jadi ini sudah dapat 2 nih. Bisa juga misalkan ini HA, BG. Nah, jadi lurus ke bawah gini. Ya, ini adalah bidang diagonalnya. Bisa juga ini ED, CF. Nah, ini ya. Nah, itu kurang 2 lagi nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi persis seperti yang ada di kubus ya. Yang belum ini tinggal ini nih. E, B, C, H. Nah, ini ya. Dan ada lagi nih A, F, G, D. Ini ya. Nah, jadi totalnya ada 6 bidang diagonal. Jadi bedanya kalau diagonal ruang, diagonal sisi itu berupa garis. Tapi kalau bidang diagonal, dia akan berupa persegi panjang seperti ini. Nah, kalau di kubus ada 6, di balok pun juga ada 6. Bentuknya sama ya. Jadi posisinya sama semua. Jadi yang pertama ini ada ACGE, ada DBFH, di sini ada EFCD, ada ABGH. Ada juga EHCB, ada juga DAFG seperti ini. Nah, kita masuk ke jaring-jaring balok. Untuk balok, jaring-jaringnya hampir sama seperti di kubus, bedanya adalah di bentuknya saja, karena akan melibatkan persegi panjang. Nah, jadi konsepnya sama, untuk menentukan jaring-jaring tinggal kita potong nih bagian pinggir-pinggirnya nih. Melintang di bagian garis-garis ini ya. Sehingga nanti kalau dibuka, dia jadi beberapa persegi panjang seperti ini. Yang kalau kita tutup kembali akan menjadi sebuah balok. Jadi misalkan nih, ini adalah bagian alas. Ya, kita samakan bagian yang ini ya. Nah, maka ini akan jadi bagian sisi samping kiri. Ini adalah sisi samping kanan, ya, yang ini ya. Kanan, kiri. Kemudian ini jadi sisi depan. Ini sisi belakang. Nah, yang ini akan menjadi tutupnya. Tutup atau sisi atas. Nah, biasanya kalau di soal-soal tentang jaring-jaring itu, misalkan diketahui alasnya, kalian tentukan nih manakah yang menjadi tutup, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari bentuk jaring-jaring balok yang ada. Jadi sebenarnya nggak hanya cuman ini ya, ada banyak lagi. Cuman ini ada 2 contoh saja. Jadi misalkan nih, ini bagian alas ya. Ini kita anggap sebagai alas juga. Nah, maka ini jadi bagian kiri ya, ki gitu ya. Ini kanan, ini jadi bagian depan. Ini jadi bagian belakang, ini jadi bagian atas atau tutup. Tutup atau
atasnya gitu ya. Nah, maka ini jadi sisi depan, ini sisi belakang, ini sisi kiri, sisi kanan, ini sisi atas atau tutup gitu ya. Jadi kalau kalian mau mengecek apakah itu ada, misalkan dikasih satu jaring-jaring, kalian menentukan itu jaring-jaring balok atau bukan. Nah, jadi kalian tulis saja mana yang jadi alas, mana yang ditutup, mana kiri, kanan, depan, belakang. Kalau keenam-enamnya ini sudah ada, ya maka dia merupakan jaring-jaring. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa menyebutkan enam-enamnya ini, ada ternyata kok ini kiri, ada kiri lagi. Nah, itu nggak boleh. Artinya dia bukan jaring-jaring. Jadi kalau jaring-jaring harus lengkap, ada kiri, kanan, atas, tutup, ada belakang dan depan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan balok. Untuk luas permukaan balok, karena dia ke 12 sisinya itu ke 6 sisinya berbeda-beda, terbagi atas bawah, kanan kiri dan depan belakang kan ya. Nah, maka dia terbagi jadi 3 jenis. Jenjang ini panjang kali lebar. Panjang kali lebar ini melambangkan bagian bawah dan atas. Kenapa dikali 2? Karena ada bawah dan atas. Kemudian panjang tinggi, panjang dan tinggi itu adalah sisi depan dan sisi belakang dikali 2, makanya ya depan belakang. Terus lebar tinggi itu merupakan sisi samping, jadi ada samping kiri sama samping kanan, makanya 2 juga, sehingga 2 kali panjang lebar tambah 2 kali panjang tinggi tambah 2 kali lebar tinggi, atau boleh duanya kalian faktorkan keluar, 2 dikali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Jadi ini bagian panjang ya, ini bagian lebar, ini bagian tinggi gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Contoh nih, misalkan tentukan luas permukaan balok yang panjangnya 10, lebarnya 4, tingginya 6. Nah, pakai salah satu ya. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kita pakai yang bawah aja deh. Sehingga luas permukaan adalah 2 kali panjang lebar, tambah panjang tinggi, tambah lebar tinggi gini ya. Sehingga 2 dikalikan panjangnya 10, lebarnya 4. Ditambah panjang 10, tingginya 6, ini dikali ya. Ditambah lebarnya 4, tingginya 6. Sehingga kalau kita selesaikan ini jadi 40 tambah 60 ditambah 24. Jadinya 2 dikalikan 124 ya. Sehingga kalau dikali 2 jadinya 248 cm persegi. Seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang volume dari balok. Kalau volume dari balok, cara menentukannya hanya tinggal ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau di volume kubus kemarin kan sisi kali sisi ya. Atau sisi pangkat 3. Nah, karena di sini balok ketiga sisinya berbeda atau ketiga rusuknya berbeda, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Contoh nih, misalkan. Contoh pertama, tentukan volume balok yang panjangnya 10, lebarnya 4, dan tingginya 6. Ini sama seperti yang tadi ya, cuman kita cari volume. Jadi volume adalah panjang kali lebar, boleh pakai titik, boleh pakai kali tinggi. Sehingga kalau kita hitung adalah 10 dikali 4 dikalikan 6. Sehingga kalau kita hitung menjadi 240 cm pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi itu adalah cara untuk menentukan volume dari balok. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih contohnya untuk volume. Jika diketahui volume balok adalah 640 cm3 atau cm pangkat 3 dengan panjang 16 dan lebar 4, maka tentukan tingginya. Jadi kalian jabarkan aja. Volume tadi itu adalah panjang kali lebar kali tinggi kan ya. Jadi 640 akan sama dengan 16 dikali 4 kali tinggi. Ini kalian kalikan dulu aja. Jadinya 640 sama dengan 64 dikali tinggi. Nah, jadi untuk menentukan tingginya 64-nya kan tinggal kalian pindahkan ke kiri. Karena ini perkalian ya. Jadi waktu pindah jadi membagi nih. Jadinya 640 dibagi 64. Taruh sebelah sini ya. Sehingga 10 satuannya cm adalah nilai dari tinggi. Nah, seperti ini kalau misalkan diketahui volume ditanyakan unsur-unsur yang lain, entah itu panjang, lebar, atau tinggi. Nah, jadi begini adalah pembahasan dari balok ya, mulai dari unsur-unsur balok, kemudian cara menentukan luas permukaan maupun volume. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.